Jumpa lagi dengan Om Begawan dalam Ngompol Ngopuni Politik. Ya, sebenarnya pertemuan Anies dengan AHY hari ini nih baru saja tidak mengejutkan. Karena jauh-jauh hari kita semua sudah melihat mereka beberapa kali bertemu. Nah, di edisi Ngompol sebelumnya juga sudah disinggung. Dan yang bikin kaget justru secepat itu pertemuannya. Cepat sekali. Tidak menunggu waktu gitu. Tidak ada seminggu loh. Dari deklarasi Nasdem atas pencapresan Anies. Begitu banyak pergerakan. Nah, ini loh, saya bilang ini. Jika tiket cawapres diberikan ke Anies untuk memilih sendiri cawapresnya, dalam konteks pencapresan Anies saja, tingkah pola atau aksinya terbukti itu merugikan Nasdem. Nah, karena sampai hari ini sudah beberapa banyak kader Nasdem mundur. Nah, apalagi ini bertemu dengan AHY dari Demokrat yang kadernya banyak tersangkut kasus korupsi. Mau jadi apa kita dipimpin mereka? Ingat loh, jabatan gubernur masih melekat di pundak Anies. Artinya dia masih memiliki kewajiban utama untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di Jakarta. Bukankah semestinya dia fokus kerja? Akan pertemuan bisa digeser hari apalah, hari Sabtu atau Minggu. Kenapa mesti hari kerja? Yang harusnya Pak Anies itu bertanggung jawab dalam kerjanya. Pertemuan tadi, apa sih hasilnya? Apa hasilnya? Inilah Ngompol. Ngopini politik yang serba asik dan menarik. Pertemuan antara AHY dan Anies tidak lama. Ya singkat lah, hanya sekitar 30 menitan gitu. Nah, lalu saat konferensi pers, tidak ada hal yang baru. AHY yang mendapat kesempatan pertama lebih banyak menyampaikan tentang romantisme dengan Anies sebelumnya. Cerita banyak gitu. Sudah mengenal sejak AHY sebagai prajurit. Dan waktu itu Anies sebagai akademis. Ya. Lalu juga menyinggung. Tahun 2014 Anies mengikuti konvensi Capres Demokrat. Tapi tidak terpilih gitu. Kemudian tahun 2017 dipertemukan kembali dalam Pilkada DKI. Nah, AHY menilai Anies memiliki leadership in crisis serta sevisi untuk membawa perubahan. Untuk membawa Indonesia lebih baik. Nah, sementara Anies membalas dengan menyatakan mereka ingin berjalan bersama. Menjaga tradisi demokrasi, transparansi, dan kesetaraan yang ada di zaman SBY waktu itu. Untuk diteruskan. Lalu Anies menyinggung juga rencana bertemu dengan PKS untuk membuat aliran baru. Aliran ini. Kira-kira aliran apa ya Pak Anies? Ada saja Pak Anies pakai aliran yang baru. Anies juga berharap ada kerjasama yang membuat arah yang lebih baik. Ya, saya kira tidak ada yang baru. Atau berbicara tentang capres. Nampaknya ada yang terselip dalam pertemuan itu. Ya bisa jadi AHY ingin jadi capres karena dia kan ketua partai, punya tanggung jawab. Sementara Anies kan bukan, dia bukan kader partai di partai manapun. Makanya tidak disinggung-singgung tentang 2024. Nah, ini juga pertemuan pertama loh. Jadi sekedar penjajakan saja, menjajaki antara keduanya. Jadi memang pertemuan ini masih sangat mentah lah.
masih sangat embrio sekali. Belum ada apa-apanya. Bahkan soal kedukaan Kanjuruhan dan MTSN 19 Pondok Labu yang baru saja temboknya rubuh bukan diucapkan pertama kalinya. Tidak ada rasa duka dalam permasalahan itu. Yang mengejutkan sebenarnya pas deklarasi pencapresan Anies itu saat ada kedukaan besar di Kanjuruhan. Loh, lah kok sekarang diulang lagi menemui AHY di kantornya saat ada kedukaan 3 siswa MTSN 19 Pondok Labu meninggal karena kerubuhan tembok karena banjir. Temboknya rubuh, sangat menyedihkan sekali. Ya memang bukan tenggelam sih, tapi tertimpa tembok yang roboh. Ingat Pak Anies, ingat loh ini. Robohnya tembok itu karena hempasan air yang meluap alias banjir. Ya, mestinya kedukaan itu menghentikan syahwat politik Anda. Ya, barang sehari atau 2 hari gitulah. Kan lebih bagus lagi. Ya, barangkali seminggu 2 minggu. Nah, itu yang paling bagus. Setelah panjenengan itu sudah lengser dari jabatan Gubernur DKI. Memang Anies sudah melayat sih. Tapi tidakkah ada empati? Rasa yang benar-benar dari dalam hati. Apa yang dirasakan oleh para orang tua siswa itu yang meninggal karena kerubuhan tembok, karena banjir itu. Ketika baru saja melihat pertemuan itu, jadi kedukaan semalam yang disampaikan itu apa? Apa yang disampaikan? Hanya hiburan. Dipantas-pantaskan saja. Biar terkesan peduli gitu. Lalu banjirnya sendiri gak diusut. Nah, banjirnya itu besar loh. Kenapa? Yang gini-gini mau memimpin. Aduh, hello. Lihatlah teman-teman. Jika pada bencana saja mereka tidak acuh, tak acuh. Jika pada musibah mereka saja sekedarnya, jika pada kedukaan mereka sebenarnya hanya basa-basi saja, bagaimana memikirkan kita di masa mendatang? Kanjuruhan, Pondok Labu, 2 tempat di mana ada nyawa meregang di sana. Tapi respon Pak Anies, agenda Nasdem dan Demokrat sangat memilukan untuk melihat 2 hal tentang kedukaan tadi. Ya, kita tahu politik itu memang membutuhkan kerjasama, bergandengan, partner, koalisi itu dalam bahasa kerennya. Tetapi tidak kita berhenti sejenak. Ya menunggulah sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, karena lagi ada musibah, kita ada empati, memberikan rasa duka yang dalam. Ingat loh Pak Anies. Pak Anies itu masih gubernur DKI. Dan dia harus masih bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Yang menjadi korban itu warganya. Hingga 9 hari ke depan, jika masih gubernur saja mengabaikan tanggung jawab, bagaimana nasib rakyat Indonesia kelak kalau memimpin dalam jumlah yang sangat luas ini? Saya membayangkan sebagai masyarakat. Saya juga membayangkan masyarakat NTT teriak-teriak kekeringan karena tidak ada air. Masyarakat Papua minta keamanan, masih ada KKB di sana. Masyarakat Aceh menginginkan kedamaian yang masih banyak terjadi konflik. Warga Wonogiri gagal panen. Warga Bali mau turis makin banyak piye carane. Apa itu didengar? Alah, apa tidak asik dengan kepentingan sendiri? Malah Pak Anies asik dengan kepentingan sendiri. Aduh. Anies dan AHY memang politisi. Politisi. Tapi ndaklah tetap punya rasa, punya empati. Ayolah, jangan beginilah. Membangun koalisi dengan mengabaikan rasa duka yang ada di masyarakat. Kita tahu Nasdem atau utamanya Anies masih butuh parpol lain untuk mendaftarkan secara resmi sebagai capres.
Tapi mbok ya dijaga. Pangerteni itu loh. Rasa di hati itu loh. Pak Anies kan tumbuh di Jogja. Di Jogja loh. Pastinya itu tahu ujaran itu. Bisa rumongso. Ojo rumongso bisa. Itu bahasa Indonesianya bisalah mengerti. Bisalah merasa, memahami. Tapi jangan mengerti atau paham bahwa diri sendiri selalu bisa. Ora apik itu, tidak baik. Tidak baik. Mboten saya itu kalau bahasa Jawanya. Tidak bagus kata simbah-simbah. Pas pertemuan di kantor Demokrat, tadi terlihat loh. Yang pertama datang itu Mas Ibas. Wah, datang itu. Dia pakai baju biru dan rompi hitam dengan logo Demokrat. Ya mungkin sekitar 15 menit giliran AHY tiba. Didampingi Anissa Pohan, istrinya. Wah, Mbak Anissa Pohan tuh ya memang cantik, awet cantik betul itu. Mantap jenengan Mbak. Ya jangan salah, Mas Ibas juga didampingi Alia Rajasa. Nah lalu 8-10 menit Pak Anies tiba. Disambut kakak adik itu dengan istri masing-masing. Yang sampai sekarang istri AHY dan Ibas ya nggak pakai jilbab itu, sayangnya begitu. Ya mungkin belum pakai gitu. Moga-moga nanti bisa pakai ya Mbak Anissa sama Mbak Alia. Nah, sepanjang menunggu para pemimpin Demokrat, simpatisan Demokrat menyanyikan yel-yel ala supporter bola. Nah, begini kalau jenengan pengen tahu loh. Yo ayo Anies aye, ku yakin kita pasti menang. Yo ayo Anies aye, ku yakin kita pasti menang. Wah. Ini kader partai atau supporter sepak bola yang diusung ke kantor partai. Alah mbok yo enggak bawa bola dulu. Supporter ini sedang berduka loh. Malah bawa yel bola ke sana, ke arena politik. Ya enggak asik lah kalian ini. Dipikir-pikir gerak cepatnya Anies ke Demokrat apa karena memang butuh cepat atau ya bentar-bentar gitu. Ya saya jadi ingat pernyataan Pak SBY ini saya. Jadi ingat yang ngompol dulu itu. Jangan-jangan gerak cepatnya Anies ke Demokrat ini karena Pak SBY benar-benar sudah turun gunung. Nah itu bisa jadi loh, bisa jadi. Nah, setelah ini apalagi yang akan dilakukan? Saya jadi penasaran betul, penasaran. Jadi tunggu saja di ngompol berikutnya, ngopini politik berikutnya.